Agama harus dipinggirkan. Kalau dulu penista agama itu musuh negara, sekarang penista agama digaji oleh negara. Digaji oleh negara, Pak. Dari mana? APBN. Berapa itu kemarin yang diungkap Dr. Rizal Ramli. Jadi untuk membiayai penista agama di Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana 1,29 triliun. Yang lebih tidak masuk akal, tuduhan bahwa APBN digunakan untuk membiayai penista agama. Ini logika macam apa? APBN yang disusun oleh pemerintah itu disahkan oleh DPR. Apa DPR memang sudah sedemikian buta mata dan buta hatinya sehingga tidak mengetahui kalau ada dana siluman yang dianggarkan secara khusus untuk menggaji para penista agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta, sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Ustadz yang satu ini dikenal sebagai pengikut Salafi Wahabi. Ia juga menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, DDII, Malang, Jawa Timur. Namun setiap kali ia berceramah, bukannya membuat suasana menjadi sejuk, adem, dan meneduhkan, melainkan justru membangkitkan sentimen kebencian kepada pihak lain, terutama buat mereka yang tidak seideologi dengan dirinya. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Andri Kurniawan? Entah sudah berapa sampah kata-kata dan narasi kotor yang syarat dengan lontaran fitnah dari mulutnya yang busuk. Mulai dari fitnah ada dana 300 triliun rupiah untuk menghabisi bakal capres Anies Baswedan, memfitnah NU menerima anggaran senilai triliunan rupiah, sampai pada penyusupan PKI ke berbagai lapis dan lini birokrasi. Nah, kali ini dia kembali ngibul, kembali melemparkan fitnah keji. Secara belak-belakan ia bilang bahwa istana telah membayar para penista agama. Orang-orang semacam Ade Armando misalnya, Denny Sregar, Abu Janda, atau Eko Kuntadi disebut-sebut sebagai penista agama yang digaji oleh istana melalui APBN. Yang bikin kita miris ketika Ade Armando menjadi korban kekerasan para pendukung kelompok radikal dan intoleran, Andri Kurniawan justru malah bersyukur dan tertawa. Kejam dan sadis. Itu berita dari istana negara loh, Pak. Nah, itu memang ditutup, apalagi Kompas, ya kan? Ya kan, media mainstream seluruh Indonesia dikuasai Cina, ya kan? Seperti itu. 3.147 perda syariah seluruh Indonesia dihapus. Ya kan? Ini dampak karena Cina punya power. Agama harus dipinggirkan. Kalau dulu penista agama itu musuh negara, sekarang penista agama digaji oleh negara. Digaji oleh negara, Pak. Dari mana? APBN. Berapa itu kemarin yang diungkap Dr. Rizal Ramli. Jadi untuk membiayai penista agama di Indonesia, pemerintah mengeluarkan dana 1,29 triliun. Triliun, Pak, bukan miliar. Ya. Itu yang ngungkap adalah Dr. Rizal Ramli. Masuk media loh, Pak, itu. Masuk media. Gitu. Jadi dulu penista agama itu langsung dihukum oleh pemerintah. Sekarang penista agama dilindungi oleh negara. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat ngirim surat resmi kepada Bareskrim Mabes Polri. Segera itu ditangkap. Karena sudah melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran. Coba. Bertahun-tahun surat resmi dari MUI tidak digubris oleh Bareskrim. Karena apa? Penista agama itu adalah dilindungi oleh negara. Sekarang ini. Jadi zamannya sudah beda, Pak. Zaman edan. Nek ora edan, ora keduman. Bejo-bejone wong kang eling lan waspada.
Jadi itu bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas mereka makar mereka, dan Allah itu sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya bonyok juga, ya kan? Penista agama itu bonyok juga kan? Siapa? Ade Armando bonyok, Pak. Iku ulo marani gepuk. Tidak ada hujan, tidak ada, ya kan? Tidak ada panas. Datang di depan akhirnya mak-mak langsung, itu Ade Armando, ya langsung Pak. Itu 5 menit lagi kalau polisi tidak datang, mati sudah itu Ade Armando itu. Kan sempat gagal otak ya. Alhamdulillah. Ya, sampai akhirnya orang-orang Madura yang ada di Jabodetabek sudah giliran ya gitu. Habis ini setelah Ade Armando siapa? Abu Janda, siap-siap gitu. Denny Siregar, Eko Kuntadi, ya kan? Yang penista-penista agama ini. Ini sudah diancam sama orang-orang Madura di Jabodetabek. Karena memang karakter Madura itu Pak, kalau orang Madura karakternya itu kalau tidak sholat, tapi Islam dilecehkan, nyawa diserahkan. Iya kan? Ada yang dari Madura ini. Sahabat-sahabat terlintas bangsa dan setanah air yang sangat simpati, kehadiran Ustadz tukang kompor inilah yang membuat gaduh, pemecah belah sesama umat Islam, hingga menimbulkan polarisasi yang sangat mengganggu dan mengusik nilai ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basariyah yang sangat dibutuhkan untuk merekatkan toleransi antar sesama umat beragama, baik persaudaraan sesama muslim maupun dengan sesama umat beragama. Ustadz yang seharusnya menjadi teladan dan pencerah umat di dalam berfastabiqul khairat, beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, justru malah menjadi biang kelok perpecahan. Lidahnya bukannya digunakan untuk mematik giroh umat Islam di dalam beribadah, tetapi justru menjadi pemantik sikap radikal yang menghalalkan kekerasan dan sikap intoleran dengan gampang menuduh pihak lain yang tidak seiman dan seagama sebagai kafir yang harus dimusuhi. Sungguh beruntung Ustadz Andri Kurniawan ini hidup di Indonesia kita tercinta, yang sangat terbuka bagi siapapun yang ingin berdakwah. Konon kabarnya kalau Ustadz Andriawan yang berceramah dengan nada yang syarat dengan provokasi semacam itu di negara-negara Islam, ia dipastikan sudah bakal meringkuk di penjara. Ironisnya, hidup di negeri kita yang sangat demokratis dan demikian terbuka, bukannya digunakan untuk mempererat nilai silaturahmi, mendorong tingginya akhlak mulia, semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan justru menjadi troublemaker, menjadi biang keladi perpecahan, bikin gaduh dan pemantik api permusuhan sesama saudara sebangsa dan setanah air. Kehadiran Ustadz tukang kompor semacam inilah yang membuat keutuhan NKRI menjadi terancam. Bagaimana bisa dia dengan enteng menuduh orang-orang semacam Ade Armando, Denny Siregar, Abu Janda, atau Eko Kuntadi yang kemungkinan besar mereka juga seorang muslim yang taat sebagai penista agama? Lantas definisi dan kriteria macam apa yang disebut sebagai penista agama itu menurut kacamata Andri Kurniawan? Repot kalau umat Islam yang tidak seideologi, yang bukan penganut Salafi Wahabi, lantas dengan enteng dan mudah dituduh sebagai penista agama. Justru penganut Salafi Wahabi semacam Ustadz Andri Kurniawan inilah yang seharusnya dilarang untuk berdakwah, karena doktrin yang dianutnya dengan menuding orang lain yang tidak seiman dan seagama sebagai kafir, memframing secara jahat pemerintahan sebagai pemerintahan toghut, sehingga halal darahnya, ini benar-benar sangat membahayakan keutuhan NKRI. Lantas demi melancarkan gerakan Salafi Wahabi, mereka membangun narasi jahat melalui fitnah yang dibungkus dengan ayat-ayat suci. Yang lebih tidak masuk akal, tuduhan bahwa APBN digunakan untuk membiayai penista agama.
Ini logika macam apa? APBN yang disusun oleh pemerintah itu disahkan oleh DPR. Apa DPR memang sudah sedemikian buta mata dan buta hatinya sehingga tidak mengetahui kalau ada dana siluman yang dianggarkan secara khusus untuk menggaji para penista agama? Ini jalan pikiran orang yang benar-benar sudah tidak waras, yang hatinya memang sudah sangat dikotori oleh api kebencian dan kedengkian. Repot memang membedakan fitnah dan fakta saja tidak mampu, tetapi mengaku dirinya sebagai seorang ustadz, sebagai pembawa nilai-nilai kebenaran. Sampai kapan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ustadz semacam Andri Kurniawan ini bisa mengerem ocehan dari mulutnya yang losdol semacam itu di depan jamaahnya? Apa ia sudah lupa atau mungkin pura-pura lupa bahwa ajaran Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin menyatakan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Lah kok setiap ceramahnya justru selalu jualan fitnah sana, fitnah sini, hanya untuk mengekspresikan kebenciannya kepada mereka yang tidak sepaham dengan ideologi yang dianutnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.